Malam. Sudah pada kelihatan belum ini? Sudah bisa lihat share screen kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, so kuliah hari ini setelah belajar tentang database SQLite ya tadi SQLite, kalian bisa belajar sendiri database yang lain, SQL atau NoSQL ya. Dalam kaitannya dengan big data analysis, ngapain ya? Kita punya data yang cukup besar, yang salah satunya bisa direkam di database, baik lokal di laptop masing-masing maupun di cloud atau apa, kemudian dibaca, kemudian machine learning-nya jalan. Oke, so secara mendasar bagian itu tadi sudah diberikan Mas Johannes, terima kasih. Nah, hari ini kita akan teruskan yang kemarin, masih regresi linier, dan ada contoh bagaimana regresi linier dengan gradient descent yang datanya dari SQLite ya. Kemarin kan kita sudah bahas sedikit, kalian bisa kembangkan. Nah, hari ini kita pengen belajar beberapa loss functions yang kemarin sudah jadi PR, yaitu reach, ditambah sekarang lasso sama elastic net. Itu untuk apa gitu. Dan contohnya yang mudah, kalau kemarin itu Boston, ya ini sama, bisa pakai Boston atau pakai kalau California housing dataset. Itu tambahannya itu. Kemudian terima kasih, PR-nya sudah dikumpulin di hari Senin kemarin, sudah saya nilai juga lumayan bagus-bagus. Yang tidak full point itu berarti ada sedikit ya kekeliruan atau apa, atau copy paste ChatGPT atau apa dan tidak sesuai dengan soalnya juga ada. Oke. Start dari PowerPoint yang kemarin ya. PowerPoint kemarin itu kita sampai mana? Ini kan ada SQLite database, ini diabetes masuk di situ, dimasukkan dalam database, kemudian dibaca secara stokastik, kemudian diselesaikan pakai stochastic gradient descent atau yang lain. Ini. Oke, kemarin PR-nya kita lihat ya. PR-nya ini saya kasih tambahan catatan. PR-nya exactly seperti ini. Tapi kalau ketika kita tanya Google atau tanya ChatGPT, nanti ada berbagai jawaban. Ya, ada berbagai variasi tentang reach itu. Salah satunya yang di Escalance itu nulisnya kayak gini gitu. Jadi kalau ChatGPT startnya dari sini ya pasti beda hasilnya. Kalau startnya di sini, nah, antara atas sama bawah, PR sama Escalance bedanya di mana? Bedanya beta itu, kalau di sini apa? W ya. Di bawah itu W, weight-nya. Di sini weight-nya namanya beta, dari beta 0 sampai P. Beta 0, 1, 2, 3, 4 sampai P, berarti jumlahnya adalah P plus 1. Ini W-nya juga jumlahnya berarti sebanyak features-nya X. Kalau di sini beda, feature-nya jumlahnya berapa? Hanya P saja, P
kalau di sini ya, XIC itu adalah sampel, C itu merujuk ke apa, features. Jadi kalau feature-nya misalnya suhu, kelembapan, nah itu ada di C. C-nya misalnya 2 itu ya, suhu, kelembapan. Tapi kamu ngukurnya banyak sekali. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampai sampel 100 itu ada di I. Nah, yang dikalikan oleh beta C berarti hanya suhu dan kelembapan. Nah, terus B0 nggak dikalikan siapa-siapa. Ini namanya bias. Nah, kemudian dalam versi yang ini, regulatornya Ritz atau lambda, kalau di sini alfa, itu mengenai beta dari nomor 1 sampai P, tidak mengenai 0. Jadi beda antara PR ini dan yang biasa ada di Ritz. Jadi kalau lihat solusi dari ChatGPT, dia akan mungkin mencari solusi dari yang lebih formal, lebih mudah, yaitu yang di bawah. Tapi ya tidak apa-apa, tetap ada nilainya, walaupun salah sedikit. Saya tidak akan menilai ChatGPT cukup banyak, tapi menilai hasil turunan, bagaimana kalian menurunkan sendiri dan benar-benar memperhatikan apa yang ditanyakan. Ada juga yang membahas soal standarisasi atau ini dibagi gitu ya. Dibagi tidak apa-apa kalau seluruhnya dibagi. Kalau hanya dibagi di bagian depan itu beda juga, itu versi Ritz-nya sangat banyak. Makanya hari ini kita belajar beberapa, yaitu Ritz, Lasso, dan ElasticNet, dan tahu apa bedanya apa dengan contoh. Kalau teorinya, matematikanya cukup banyak, kita dengan contoh. Oke. Kita start dari user guide-nya Escalent. Kita pakai ini kan, pakai Escalent, scikit-learn, terus klik di user guide, terus nanti ketemunya ini, terus klik di pertama kali di linear model dulu. Kita masih linear model. Nah, kita sudah belajar regresi linear yang pakai OLS, kemudian PR-nya tentang Ridge regressions, yang matematikanya tadi sudah saya copy paste. Ini dia. Nah, kelihatannya memang notasi matematikanya mungkin tidak terlalu mengerti kayak bahasa ini itu apa ya. Mungkin mahasiswa FSM dengan mahasiswa FTI atau yang lain, cara menulis matematikanya beda gitu. Jadi ketika lihat seperti ini, itu apaan sih gitu. Kita tidak tahu. Nah, kita catat dulu. Ini artinya apa sih tulisan kayak gitu? Kita catat dulu ya. Bentar. Ini kuliah kita saya taruh di sini, tak judulin dulu. Kuliah hari ini regresi linear. Dengan Ridge, Lasso, dan ElasticNet. Oke. So, kita belajar notasi dulu. Matematika artinya apa gitu. Ada matematika yang namanya norm.
norm itu artinya apa? Ya panjang gitu boleh deh. Panjang dari apa? Kalau pohon, penggaris itu ada panjangnya. Vektor apakah ada panjangnya? Matrik ada panjangnya enggak gitu. Kalau vektor mungkin kita tahu ya, vektor yang 2 dimensi itu ada panjangnya. Kalau 3 dimensi di ruang 3 dimensi ada X, Y, Z, vektornya mengarah ke atas gitu, nah, panjang vektor kita tahu. Tapi kalau itu tidak 3 dimensi tapi n dimensions yang nggak bisa digambar, itu biasanya istilahnya bukan panjang atau distance gitu ya, atau jarak, tapi norm. Nah, salah satunya adalah misalnya ada seperti ini. Itu artinya apa? Ini sebenarnya absolute X. Ya, ini adalah absolute X. Tapi yang di sini garisnya 2 gitu. Garisnya 2. 2 terus apa itu? Saya taruh di mana ya? Bentar. Saya pindah dulu. Taruh di sini. Nah, kalau ininya 2, pagernya 2 gitu, itu artinya apa? Nah, bisa cari ChatGPT juga. Itu artinya belum ada artinya jika belum dikasih ini, dikasih subscribe. Nah, sekarang kalau ada subscribe-nya 1 gitu, itu punya arti ini adalah absolute, atau absolute sudah begini saja, X1 ditambah X2 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir kita tulis XN ya, XN, atau tadi sampai P gitu ya, XP. Nah, jadi notasinya hampir sama tapi ternyata beda artinya ya. Kalau pagar 1 gini doang nggak ada apa-apanya itu absolute X. Berarti kalau X-nya misalnya minus 2, absolute X-nya ya 2 gitu kan. Tapi kalau pagernya ada 2, itu adalah norm. Nah, norm bisa panjang, jarak yang harus didefinisikan. Nah, kalau panjang kan biasanya X-nya tidak satu angka. Kalau titik satu angka doang kan nggak punya panjang. Berarti titiknya harus minimal 2. X di sini sama di sana supaya ada panjangnya. Sehingga matematikanya ada tanda norm. Jadi 1 pagar ini sama 2 pagar beda. Nah, panjang itu sekarang saya tambah ini sebentar. Pindah saja, pindah sini. Kalau Euclidean atau yang biasa kita pakai peta gitu ya, X ada tanda 2-nya. Nah, seperti ini. Itu beda artinya dengan ini. Ya. Ini punya arti apa? Itu punya arti akar dari, akar coba SGRT kali ya. Akar dari X I kuadrat plus X
2 kuadrat, dan seterusnya sampai yang terakhir X P kuadrat. Ya. Ini. Jadi ini berarti ruang W dimensi, misalnya ini dimensi P-nya. Nah, kita lihat yang di PR kemarin, nah misalnya seperti ini, ada tanda 2-nya di bawah, subscribe, sama ada tanda pangkatnya, ini benar-benar pangkat ya. Yang atas itu adalah kuadrat, sedangkan yang bawah itu subscribe dari norm. Terus di sininya misalnya X W minus Y, berarti ini X-nya yang tadi di Jupiter. Berarti ada ini kuadrat ditambah ini kuadrat dan seterusnya. Jadi kita kembali ke sini lagi. Copy paste ini dulu. Taruh di sini. Nah, ini ada kuadratnya, berarti SQRT-nya dibuang, nggak pakai. Nah, kuadrat lagi. Nah, itu. Berarti kalau dalamnya bukan X, tetapi sesuatu yang lain, misalnya X min Y gitu misalnya. Itu apa? Semuanya harus X min Y, jadinya X min Y, X min Y, X min Y. Nah, begitu. Dan subscribe-nya ini salah tempat, mestinya X-nya kan yang punya subscribe ya, jadi ini tidak di sini tetapi di sini. Nah, data XI kurangi YI dikuadratkan dan sebagainya. Oke, itu adalah norm. Caranya menyebut norm itu lihat subscripts-nya. Jadi norm panjang itu adalah length, berarti L1. L1 adalah ini, L1 gitu. Terus L2 adalah ini ya. L2 norm, L1 norm itu seperti itu. L2 norm square kuadrat, ya ini dikuadratkan. Apa akarnya tidak ada. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, XW min Y itu apa? XW min Y kita singkat saja, ini adalah sum ya, summations ya. Jadi ini saya tulis salah satu ya. Ini bisa ditulis sebagai sum gitu kan. Sum dari, ini pakai apa? Pakai I boleh, pakai C boleh. Misalnya pakai I dari 1 sampai P ya. Dari XI square. Nah, ditulis seperti ini, tidak apa-apa. Sehingga PR-nya, atau misalnya kita
start dari sini. PR beda dengan ini ya. Kalau ini apa? Jadi min-nya nanti dulu, tapi yang seluruhnya ini, yang di depannya min. Kita tulis. Berarti itu adalah, kita tulis dulu seperti apa adanya, minus Y, terus apa tadi? Kuadrat, subscript dulu, atau kuadrat dulu nggak apa-apa. Terus plus alfa kalau tidak salah ya. Alfa W subscript 2 kuadrat. Ya, kita cek sama enggak? Oke, sama. Berarti itu artinya apa? Jumlah gitu. Berarti ini artinya kita tulis lagi, itu berarti artinya seperti yang ini pakai sum. Sum apa? Sum, nanti indeksnya nyusul, berarti X kali W gitu kan, minus Y, tapi harus dikasih subscribe kan ya. Nah, perkalian ini kan matrik ya. Ini matrik, berarti caranya nulis gimana? Pakai si dot itu. Kemudian atau perkalian biasa. Atau sementara pakai begini, terus kita kasih indeks I gitu. Tidak apa-apa. Ditambah alfa kali sum lagi sama apa? W I kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, X W terus indeks I itu ini kan matrik kali matrik. Nah, ada vektor ke I ya. Atau baris ke I ini kan Y-nya ada 10 baris. Berarti ini berapa kali berapa? Terus ambil baris ke I. Kuadratnya mana? Belum ada kuadratnya, sorry. Ini harus di kuadratkan dulu. Ya. Kalau ininya tidak ada, kuadratnya yang di atas nggak ada, berarti ini harus di akar plus akar gitu ya. Nah, tinggal nanti diturunkan terhadap siapa, terhadap alfa gimana, terhadap W gimana. Oke, itu adalah notasi. Kalau ini belum terlihat, ya harus pakai Excel. Pakai Excel saja. Ini sudah saya siapkan Excelnya atau start dari awal. Kita punya X dan Y. Dan ini datanya masih terserah ya. Terus ini juga terserah banget. Supaya nggak sama begini. Terus caranya membuat persamaan bagaimana? Kalau persamaannya Y sama dengan X omega atau W plus B, maka itu maksudnya pasti ada W
dan ada B. Itu W-nya berapa, B-nya berapa. Nah, caranya pakai gimana ini B taruh sini aja. Karena cuma satu doang. Caranya pakai lean estimate dari known Y, kemudian known X, kemudian apakah ada B-nya? Yes, berarti 1. Terus mau statistiknya dikeluarin enggak usah, 0. Berarti kita cuma lihat ini saja. Ini di blok, W sama B-nya di blok, kemudian F2 diklik, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, nanti ketemu angka. Angka itu dari mana? Ya, banyak cara. Hari ini kita akan pakai Rich, Lasso, dan satunya apa tadi? ElasticNet untuk mencari angka-angka ini. Ini kalau pakai cara Excel kan insert ini tuh, ini taruh sini ya. Kemudian apa? Add trend line, terus display equations on chart. Oke. Udah. Nah, itu dia. 1,22 ada di sini. B-nya juga ada di situ. Nah, cara penulisan yang ini beda. Ini bukan AX plus B, nggak ada B-nya, tapi cuma X kali W doang. Nah, B-nya kemana? B-nya kemana itu? Ditaruh di sini. Jadi di sini ditambah X yang lainnya. Misalnya kita tambah X yang semuanya 1. Membantu saja ini 1 semua. Nah, jadi data aslinya ini. Saya kasih warna ya. Oke. Terus ini pembantu. Nah, persamaannya sekarang beda. Y sama dengan X kali W. X kali W caranya gimana? Caranya nyari sama persis. Pakai lineage. Known Y-nya ada di sini. Kemudian known X-nya itu semua yang di X termasuk 1 itu. Terus ada B-nya enggak ada. Jadi set false ya, B is set to 0. Karena B-nya nanti terserap di X1 itu. Kita kasih 0, terus statistiknya enggak usah dikeluarin. Nah, ini sudah sama persis. Terus B-nya tadi enggak ditulis toh. Tapi ini adalah ini W ya. W0 atau W1, terus ini W0. Caranya gimana? Di blok dulu, kemudian F2, terus Ctrl Shift Enter. Oke. Sama persis, tapi matematikanya beda. Ya. Mudeng ya sampai situ. Matematikanya beda, yang satunya nggak ada B-nya, yang satunya ada B-nya, tapi yang nggak ada B-nya ini harus diikutin. Angka 1 ditambahkan di dalam datamu itu ada ininya. Oke. Itu sedikit math dari PR. Sekarang kita pengen belajar regresi linear dengan ini ya, dengan Rich, Lasso, ElasticNet. Kita coba ya pakai data, ini datanya
Kita cari data juga di sini. Kita cari yang kemarin pakai Boston, sekarang pakai California ya. California. Bentar lagi searching. Tes koneksi internet masih jalan kah? Oke, masih jalan. Ini dia. Kita datasetnya ini ya. Copy paste aja. Copy paste taruh di sini. Oke. Datanya ini. From Escalens. Oke, import. Oke, terus kita cari data sama dengan fetch. Oke, isinya apa? Pakai dir. Isinya ada descriptions, ada data ini X-nya, kemudian ada features name-nya, ada target. Kita lihat features name-nya dulu. Data titik features name. So ada berapa nih? Ada 8 features. Ada, nggak tahu nih, nanti dicari ya. Ini mungkin deket nggak sama rumah sakit, terus umurnya, terus apa ini, ruangan-ruangan, populasi di situ. Oh, ada latitude sama longitude juga berarti ini letaknya. Kemudian kita bisa taruh itu di X sama dengan data dan Y sama dengan data target. Y itu apa? Y itu harga ya. Harganya ini dalam ribuan dolar kali ini. Pasti ada descriptions-nya. Data desk. Nah ini. Oke. Oh, dikalikan segini. Dikalikan 100.000 dolar. Berarti ini 450. Oke, deskripsinya aku buang. Nah, kita mau pakai Rich, Lasso, dan atau yang lainnya, biasanya kita lakukan scaling atau standarisasi. Scaling data per kolom. Biasanya seperti itu. Berarti datanya tidak boleh terlalu jauh dari angka 0. Minus 1 sampai 1 atau minus 5 sampai 5 atau dari 0 sampai 1 dan sebagainya. So scaling masih sangat bebas, yang penting angkanya tidak gede-gede. Caranya scaling gimana? Scaling bisa pakai standar scaler juga. Ada nggak di ini, sudah saya kasih standar scaler dari Escalens. Kita coba ya. Scalernya kita panggil, terus kita langsung cari data convert X-nya ke dalam scale tertentu. Berarti scaler fit transform dari data yang lama.
sebentar ya. Oke. Run it. Nah, kita cek XT-nya seperti itu. Terlalu banyak. Kita lihat max-nya saja, NP max maksimum dari XT. Aksis. Nah, ini sekarang maksimumnya ya masih segitu ya. Ini ada 8 angka, 1, 2, 3, 4, ada 8 angka. Itu yang sudah di scale. Kalau yang belum di scale tuh berapaan? Oh, lebih gede lagi, sangat besar. Nah, ini kalau nggak pakai standar scaler, pakai scaler yang lain ini bisa lebih kecil lagi. Terus standar scaler itu ngapain sih? Kita cek aja. Data yang pertama itu caranya menulis gini ya. Ini data pertama. Ini kalau kita kurangi rata-ratanya min. Jadi segini. Terus kita bagi apa dengan standar deviasinya. Oke, jadinya segitu. Nah, kita lihat XJ. Yang pertama. Nah, itu scalernya tadi cuma ngitung begitu per kolom ya. Jadi data dikurangi rata-rata satu kolom, terus dibagi standar deviasi kolom itu, terus jadinya kayak gini. Jadi kalau kalian nggak pakai standar scaler, ya caranya ngitung seperti ini, tapi tiap kolom. Kalau tiap kolom gimana? Ya, begini, X minus NP min dari X terus aksisnya sama dengan 0 per NP standar deviasi dari X terus aksis dengan 0. Oke, nah kita cek 2,3 ini benar. Terus yang ini berkaitan dengan yang kedua, berarti yang ini ya, berarti benar. Yang ini berarti yang ini. Oke, caranya seperti itu. Jadi ini adalah standar scaler, rumusnya yang di eskalen sederhana seperti ini. Jadi kalian coba pakai ChatGPT selalu mencari rumus apa yang dipakai di dalam library-nya Python as much as possible. Ada yang nggak mudeng ya nggak apa-apa, tapi yang standar-standar seperti ini perlu tahu. Oke, terus kita bisa pakai reach, kalau misalnya nggak mudeng how gitu, ini kita tulis ini pakai pasang di mana ChatGPT. Biasanya kalian senang pakai ChatGPT tuh. How to, atau bahasa Indonesia, to make linear regressions using a reach and lasso. Oke.
use misalnya California housing dataset. Sudah, maka seluruh kuliah selesai dengan ChatGPT. Ini pakai Python nggak nih? Mana programnya? Kok lama? Sambil nunggu kita tulis aja sendiri. Berarti kita tulis dulu misalnya rich sama dengan rich gitu. Terus ada begininya, terus mereka selalu punya alpha tadi ya, alfanya sama dengan berapa, kita tulis aja. Regulasinya memakai angka berapa itu tadi. Rumusnya mana? Ini angka alfanya masukkan. Misalnya 0,1. Berarti begini. Udah. Oh ya, kita selalu split data. Sekarang lasso juga sekalian ya, lasso sama dengan lasso dengan alpha yang sama. Dan satunya adalah Elasticnet, Lnet gitu aja. Lnet adalah Elasticnet. Ini ada alpha. Nah, ini ada 2 angka yang di sini. Yang namanya L1 ratio. Kita cek dulu di sini. Ini adalah rich. Bentuknya kayak gitu. Ini ada contohnya. Rich. Kemudian coefficients-nya tadi itu adalah W, dan ini memisahkan langsung antara W sama B, walaupun rumusnya nggak ada B-nya, tapi di dalamnya muncul kok F, ini adalah W, ini adalah B juga. Satunya lasso. Nah, ini dia. Nah, lasso memakai norm L1. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini yang pagernya 2, tapi angkanya 1. Itu regulasi dengan L1. Sedangkan yang depan itu ordinary least square biasa, jadi selisih kuadrat. Nah, tapi lihat di sini dia dibagi dengan jumlah sampel ya. Nah, kemarin yang mengerjakan PR itu ada ininya gitu. Padahal kalau di reach ininya nggak ditulis. Kalau nggak ditulis, bolehkah dibagi N? Boleh. Tapi bagilah seluruhnya supaya tidak merusak rumus ya. Rumusnya apa? Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini rumus aslinya. Berarti kalau mau dibagi oleh jumlah sampel ya seluruhnya, karena di sini regulasi untuk pembagian scaling terhadap jumlah sampel nggak ada. Berarti supaya ini bagus, scaling lah juga dengan
dibagi jumlah sampel, tetapi jangan sendiri-sendiri. Jadi ini dibagi N, yang ini enggak, itu jangan. Kalau startnya ini mendingan bagi seluruhnya, karena nanti tidak berubah struktur rumusnya. Jadi seperti ini dikalikan skalar, itu tidak akan merubah fungsi. Tapi kalau yang tadi lasso, ini sudah dikasih tahu, yang depan dibagi 2N, yang belakang enggak. Ini adalah lasso. Dia bedanya sama Ridge apa? Bedanya di sini, kalau Ridge di sini apa? Kuadrat gitu. Kuadrat. Dan L2 kuadrat. Yang ini kuadrat, ini tidak. Wah, ini sudah beda gitu kan. Berarti maksudnya nanti akan berbeda ini caranya menghitung. Terus satunya lagi adalah elastic net ini. Dia punya alfa. Tadi yang bagian depan itu adalah lasso, bagian belakang adalah Ridge, tapi dibagi di paro dengan ini. Rasionya adalah rho. Jadi L1 rasionya berapa, rho-nya berapa, dicari. Nah, berarti antara 3 itu yang berbeda hanya bagian belakang ini ya. Kalau yang kuliah di awal hanya depan ini doang. Itu yang diberi nama ordinary least square method. Nah, sekarang kita coba pakai 3 itu. Terus ChatGPT-nya semoga sudah jalan. Oh, error. Kenapa error? Mungkin internet. Oke. Loading dan sebagainya. Oke, kita sambil nunggu itu, kita tulis sendiri saja. Caranya loading tadi sudah, X-nya sudah ada. Terus di splitting ya. Split itu pakai apa? Kalian sudah punya split pakai train test split. Nah, terus kita boleh kasih gini, terus control tab atau pakai tanda tanya, terus enter, shift enter. Nah, ini nanti akan ada help-nya. Bisa diklik yang ini, klik, sehingga akan muncul juga di sebelah Jupiter-nya. Nah, saya lebih senang lihat contoh supaya bisa copy paste langsung. Ini di copy paste saja, terus kembali ke sini lagi. Nah, tinggal terusin gitu kan, extrain, Y-train dan seterusnya. Test size-nya juga bebas, random seed-nya atau awalnya dari randomnya bagaimana, terserah. Ini pakai yang sudah di scale, bukan aslinya. Oke, terus tes. Aduh. Cek coba ukurannya berapa. Extrain ship print extend ship. Oke, jadi ada banyak sekali. Dan ini features-nya 8.
Masuk ke fitting caranya gimana? Ini kita tadi sudah ada reach, lasso, lnet, terus fit. Nah, tinggal fit saja. Berarti reach, sorry, keyboard saya keyboardnya error, kadang mau kadang enggak. Oke. Reach, fit, datanya. Kalau ini bingung lagi, dikasih apa? Tanda tanya, terus shift enter. Nah, itu dia. Reach, fit, terus ada XY-nya. Ini saya buang aja. Terus mungkin ada maximum iteration dan sebagainya. That's fine. Semoga ChatGPT juga kayak gitu. Ini ada lasso model alfanya segitu. Ini tidak ada hal yang lain ya. Ini pakai yang di scale juga, mereka scale-nya pakai apa? Standard scaler juga. Oke, so some persis. Berarti ini pakai X train dan Y train. Oke. Fit, benar ya. Selalu gitu ya. Terus sekalian semuanya, lasso juga. Fit, X train, Y train. Satunya lnet, elastic net, fit. Itu caranya seragam, kebanyakan ini apa? Machine learning. Oke. Semoga tidak error. Oke. Ini kalau satu-satu ya akan kelihatan seperti ini. Oke, alfanya sama persis, tapi tadi yang elastic net masih ada ini ya, L1 ratio atau row tadi di rumus ya. Terus kita akan membandingkan apa? Kita mau gambar nggak? Kita prediksi. Caranya memprediksi juga sama. Kita kasih Y pred-nya, Y reach atau Y pred. Reach sama dengan apa? Reach, predict gitu ya. Predict. Oke. X-test seperti ini. Copy paste. Kita punya 3. Ini lasso, ini elastic net. Oke. Terus kita pengen hitung MSE-nya. MSE-nya untuk reach berarti apa? MSE itu mean square error. Jadi Y prediction dikurangi di data, dikuadratkan, terus di rata-rata. Jadi bisa pakai NP, mean gitu. Terus apa? Y test minus Y pred dikuadratkan. Nah, seperti itu. Atau kita pakai yang sudah ada. Yang sudah ada mana ya? Tadi sudah. Ini dia. Sudah ada rumus yang bisa dipakai. Ini. Terus yang dipasang adalah antara Y-test dan predictions-nya. Y-pred.
Oke, copy aja. Lasso sama siapa satunya? Elasticnet. Fine. Print aja. Print MSE Lasso Rich dulu. MSER print yang lain. Lasso Elasticnet. Oke, yang paling bagus Rich, kemudian Lasso, Elasticnet dulu, kemudian Lasso. Bagus atau enggaknya gimana? Bagus atau tidaknya sangat tergantung. Sekarang hal yang paling penting adalah bedanya di mana gitu. Oke, bedanya begini supaya mudah mengerti. Tadi kita punya data features name. Ini dia. Nah, ini seperti mau ujian. Kalian misalnya lulus SMA itu ujiannya apa saja. Kalau Rich bilangnya gini, gurunya namanya Rich. Bacanya gimana Rich itu? Dia bilang, ayo pelajari semua mata kuliah atau pelajaran IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Semuanya dipelajari. Semua itu kemungkinan keluar semua, itu penting semua. Supaya ijazahnya bagus atau sesuai dengan kriteria apa. Nah, supaya cocok antara Y sama prediksi. Itu ini pakai semua, itu si Rich bilangnya gitu. Terus langsung enggak, jangan semua mata kuliah dipelajari atau dipakai, pakai saja 2 atau 3 atau 5 yang paling penting. Yang paling penting itu yang mana, ya udah nanti pakai Lasso tadi, regulatornya Lasso, nanti dia akan milih sendiri mana yang paling bagus. Nah, sehingga kalau kita lihat dari coefficients-nya, read G coef. Nah, itu ada 8 angka yang tidak 0, berarti semua dipelajari. Sedangkan Lasso, coba kita cek Lasso coef. Oh, dia akan mengenolkan yang tidak terlalu penting. Jadi akan memilih saja nomor sekian gitu. Caranya nyari ininya gimana? Cari E for E in Lasso. No. Lasso titik coef tidak sama dengan 0. Ini berapa? True, false, gitu. Terus NP
where mana, oke, 016. Nah, berarti kalau kita lihat data features name tadi, feature name, apa saja. Oh, nggak mau karena list ya. Berarti E for E in ya. Ini adalah data features name E for E di sini. Oke, kalau ini apa nih? Only integer. For E, salah nulis, for E in (016). Ini mau mencari ini gimana? Oh, ada di situ. Oh ya, oke. Nah, ya, ketemu. Berarti lasso itu menggunakan semua informasi, menggunakan hanya 3 informasi ini saja. Pakailah feature made in, house age, latitude. Yang lainnya nggak usah. Yang lainnya apa? Ini kita lihat, kita cek yang apa? Reach. Data for where, oke. Nah, untuk reach semuanya dipakai, lasso enggak dipakai, tapi lasso mungkin bilang diprotes ya sama orang tua, kok cuma 3 doang gitu, mbok sedikit lebih banyak gitu. Terus gimana? Ya pakailah yang Elasticnet. Net. Nah, dia nambah sedikit. Ini sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dari 8. Pilih 5 dari 8. Terus bisakah diubah-ubah? Berarti itu L1 apa rasionya sama alfanya diubah-ubah supaya nanti kelihatan mana yang dipilih. Misalnya hanya 4, mana yang dibuang, kita tidak tahu. Jadi kita sudah tahu sekarang reach, lasso sama Elasticnet itu fungsinya semuanya regresi linear, tetapi lasso itu sangat spesial. Dia akan membuat apa? 0 untuk feature-feature yang tidak terlalu penting. Sehingga dalam kasus big data analysis, kalau itu really big, kita pertama kali cek pakai lasso dulu untuk data yang ya bisa kita urus dalam satu laptop. Kalau datanya lebih besar dari situ, kita buangi dulu, itu yang 00 itu nggak usah dipakai, tapi langsung yang ditunjuk sama lasso saja, pakai 3 itu misalnya. Ya. Itu caranya membuat regresi linear dan memilih mana yang bagus features-nya, mana yang tidak perlu memakai paling tidak 3 ini ya.
mau Ridge, lasso atau elastic net. Semoga jelas ya, sudah jam 8 lebih. Kasih PR ya. Mas Jo masih ada di sini? Masih, Pak. Masih. Oke. Homework. PR-nya bagus kemarin nilai-nilainya. Jadi pemanasan matematikanya bisa pakai PR kemarin. Nah, kita sekarang PR-nya dibuat kuliahnya Mas Jo tadi sama yang ini sama. Jadi PR-nya adalah step pertama, masukkan data Escalent apa tadi? Escalent California Housing ke SQLite. Kemudian baca data tersebut, terus pakailah Ridge, lasso, dan elastic net. Dengan nilai alfa berbeda, alfa dan apa tadi ya, P atau L1 norm, L1 ratio, berbeda. Oke. Buat tabel perbandingan MSE masing-masing. Dan buat tabel features, mana yang dipakai atau yang tidak nol, yang mempunyai coef tidak nol. Okay, this is your PR. Ada berapa yang berbeda, terserah kalian membedakannya gimana. Lebih kreatif, lebih bagus nilainya, gitu aja. Mudeng ya PR-nya? Pak Surya. Nanya aja sih Pak, itu fungsi Ridge, lasso, dan elasticnya langsung pakai yang digunakan Escalent kan Pak? Ya, pakai Escalent aja. Oke. Yang penting pakai data gradient descent kemarin sudah bisa. Sekarang langsung gunakan saja. Atau kalau mau coba-coba ya enggak, tapi PR berikutnya saja saya nanti akan mengkombinasikan antara gradient descent dengan seperti ini. Gradient descent masih harus dipegang lagi. Ini tadi saya mau ajarkan ini juga, tapi ternyata waktunya habis. Overview gradient descent yang isinya tidak hanya satu, tapi juga banyak, karena ini seperti ini selalu dipakai di machine learning ya. Yang paling terkenal kan ADAM gitu, adaptive gradient, adaptive momentum, dan sebagainya. So ada banyak sekali yang harus dipelajari. Yang dipilih yang mana, nah itu selalu kita cari alasannya apa. Nah, kalau matematikanya
di sini juga ada nih matematikanya, di sini diberikan semua. Kita nanti akan ambil 1 atau 2 gitu ya, supaya tahu itu maksudnya apa gitu. Kita mencari cara yang lebih cepat. Caranya gimana? Ya pakai, salah satunya pakai seperti ini. Oke, tapi tidak akan saya kerjakan hari ini. Hari ini PR-nya ini saja. Dikirim ke 2 minggu aja ya. 1 minggu terlalu cepat. Jadi minggu depan nggak ada PR. Oh, 2 minggu Oke. Pak. Ini bisa ditulis saja Pak. Ditulis saja Pak, dihitungnya Pak. Bahwa itu batas waktunya 2 minggu supaya mereka nggak nanya lagi Pak. Batas waktunya berarti 2 minggu dari hari ini kan Pak? Ya. Tinggal 6 Mei. Kapan itu? 6 Mei Pak. Kapan? 6 Mei, hari Senin tanggal 6 Mei. 6 Mei ya? Iya. Kalian jamnya. Itu Senin toh? Senin Pak, betul, itu hari Senin. Saya udah cek Pak. Berarti kumpulkan siang ya. Di email Pak. Oh iya. Oke. Thank you so much. Apa yang dikumpulkan? Kalian kumpulkan Google Colab. Tabelnya dibuat pakai apa? Pakai Pandas. Oke, thank you. Untuk coding yang tadi bisa di-sharing Pak. Ini kalau mereka mau belajar Pak. Ya.